Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad, perwakilan dari Pondok Pesantren Darul Awabin, Kota Bekasi. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa azma syanuh, wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridhal walidi wa sakhatu rabbi fi sakhatil walidi. Puji beserta syukur kepada Allah yang Maha Syakur, yang mana atas banyak nikmatnya wajib kita bersyukur, sekalipun ia gubernur, direktur, inspektur, tukang cukur, apalagi tukang bubur, lebih-lebih tukang gali kubur. Wajib kita bersyukur kepada Allah yang Maha Syakur. Salawat bermahkotakan salam tetap kita limpah dan curahkan kepada inspektur tanpa dasi, pejabat tertinggi anti korupsi, berpangkat Rasulullah, bertitel Habiballah, the first of charismatic men, Habibana wa syafi'ana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga langkah kita dimudahkan menuju surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul keridhaan Allah itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu terletak kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tua kita. Dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran, kita diperintahkan oleh Allah menyembah hanya kepadanya dan tidak menyembah kepada selain Dia. Dan juga kita diperintahkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kenapa kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena tanpa jasa kedua orang tua kita, tidak mungkin kita berada di muka bumi ini. Tanpa jasa kedua orang tua kita, tidak mungkin kita berada di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Tanpa jasa kedua orang tua kita, tidak mungkin ada nama kita di muka bumi ini. Karena sejatinya sebagai muslim,
kita harus berbakti kepada orang tua kita. Walaupun kita tahu bagaimanapun kita membalas segala yang diberikan oleh kedua orang tua kita, itu tidak akan bisa mengganti air susu ibu kita yang telah diberikan kepada kita. Karena orang tua itu sangat penting adanya dalam kehidupan kita. Ia yang mendidik, mengasuh, yang melahirkan, serta memberikan kita kehidupan yang layak. Hadirin yang berbahagia, kenapa sih kita tidak dibolehkan, bahkan kita dilarang untuk mendurhakai kedua orang tua kita? Nabi Muhammad SAW bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walidi, wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walidi. Yang artinya, keridhaan Allah itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita diperintahkan untuk menggapai ridhonya kedua orang tua kita. Karena kenapa? Karena jika kita telah menggapai keridhaan kedua orang tua kita, maka keridhaan Allah insya Allah akan kita gapai. Sebaliknya, jika kita membuat kedua orang tua kita marah, membuat kedua orang tua kita murka, maka kemurkaan Allah juga akan kita dapatkan. Jadi kesimpulannya, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun kita tahu tidak akan bisa mengganti segala yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita, namun berusahalah untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu, dia niscaya akan mendapatkan ridhonya Allah. Karena jika orang sudah mendapatkan ridhonya Allah, maka kehidupannya akan menjadi mudah dunia dan akhirat. Sebelum saya akhiri ceramah ini, marilah kita istighfar kepada Allah. Semoga dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita bisa diampuni oleh Allah. Ayo bersama-sama kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bilal hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.